semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, pada hari ini kami Ustadz dan Ustadzah dari guru pelajaran pendidikan agama Islam akan melaksanakan praktek proyek belajar Pancasila, ya, yaitu dengan tema kearifan lokal dengan membuat makanan genceng ruang, ya. Baiklah, sebelum berlanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sungguh kami meminta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. amin. Ini sebelum lanjut ke materi, Ustadz akan tanya dulu ini, apa makanan yang kalian sukai? Ada ikan, ya, baik. Ada mie, ada ikan, ada ayam, baik. Oke, bagus. Selanjutnya, tadi ada yang suka ikan. Nah, yang suka ikan, kenapa kalian suka ikan? Enak. Ya. Baik. Baik, anak-anakku. Kemudian Ustadz akan menyampaikan tujuan dari pelaksanaan proyek ini. Yang pertama ialah kalian dapat mengenal tentang makanan-makanan yang ada di daerah Kutai Kartanegara. Nanti ada contohnya seperti yang akan kita praktek ini, gencewan, ya. Kemudian kalian bisa mengetahui apa perbedaan nanti makanan tradisional dan makanan modern, ya, apa saja. Selanjutnya kalian dapat mengetahui bahwa makanan tradisional itu memiliki nilai dan arti yang sangat mendalam, ya, tentang makanan itu. Mungkin ada nilai tersendiri dari daerah tersebut, ya. Baik, anak-anakku semuanya, insya Allah kita akan bersiap melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya kepada Ustazah Hilda untuk dapat menyampaikan atau memperkenalkan jenis makanan yang akan kita kerjakan. Tahu nggak makanan-makanan tradisional itu apa saja? Nggak tahu. Kalau kue, bahasa Kutainya ada yang tahu nggak? Kalau kue itu bahasa Kutainya apa? Hah? Kue? Ada orang Kutai? Apa bahasa Kutainya kue? Jajak. Nah, ada apa dengar? Jajak. Jadi kalau di Tenggarong, di Tukar, kue itu disebut jajak. Nah, sekarang sudah silakan sebutkan makanan apa
Ustazah tunjukkan nama jajak. Nama jajak temu kunci itu bentuknya seperti apa? Anak-anak sekarang tahu pernah mencicipi rasa jajak temu kunci? Apa rasa jajak temu kunci itu? Gimana? Manis, boleh? Boleh mau nyicip? Ada yang mau nyicip? Nggak ada racunnya kok. Oke. Nanti sudah bagi. Selanjutnya, yang ini tadi tahu nggak jajak apa namanya? Sudah. Perang ada di sini kan? Jajak apa? Jajak apa? Pizza tadi tahu, spaghetti tahu. Ini jajak khas Tenggarong. Ada yang tahu? Wis, nggak jadi dapat reward dari Ustazah. Kalau ada yang dapat jawab, Ustazah kasih. Silakan Ustaz. Pereng jajak keminting. Ini namanya jajak keminting. Ya, yang orang kita nggak pernah makan nih. Oke, next, lanjut Ustaz. Ada yang tahu jajak? Jajak apa? Hah? Apa nak? Lidah sapi. Oke. Ada jawaban lain selain lidah sapi? Iya benar. Jajaknya lidah sapi benar. Tapi bahasa kutainya apa? Lidah bahasa kutainya apa? Gimana rasanya? Siapa yang bisa jawab? Ustazah kasih satu. Lidah sapi tadi ada temennya yang jawab. Cuma hampir betul. Apa nak? Apa? Masih belum tepat. Ada? Jajak lidah sapi. Yuna, yang masih kutai? Jajak lidah sapi hampir betul. Cuma bisa mintanya bahasa kutainya. Oke. Apa nak? Apa bahasa kutainya? Oke Ustaz. Nggak ada yang nggak. Tuh. Elak sapi. Jadi anak Ustazah harus tahu. Bahasa kutai itu harus tahu juga ya. Oke. Next. Yang keempat. Kue cincin. Oke, betul semua. Jajak cincin. Mana ya bentuknya ya? Tapi saya bikinnya cuma percaya nggak kalau saya bisa bikin? Percaya nggak saya bikin sebanyak ini? Percaya nggak? Ustazah selalu lupain loh. Percaya nggak? Seperti ini. Oke, yang terakhir, Ustaz. Ustazah buat contohnya begini. Jadi agak beda. Kalau itu dia bulat-bulat. Ini nih orang kita itu hebat-hebat. Bisa bikin ini. Dan kuat untuk memakan ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau coba? Ada yang mau coba? Nanti kita bagi ya. Oke, rasakan. Jajak apa namanya? Ayo, yang sudah mencicip jajak apa namanya? Hah? Ada yang bisa menebak namanya apa? Salah. Nah, sekarang Ustazah kasih tahu. Orang roti balok, ya kan? Namanya apa tadi? Yang kalian makan tadi? Roti. Kalau bahasa kutainya roti, itu kalau roti bahasa Indonesia kan, kalau dalam bahasa kutai roti itu disebut ruti. Jadi ruti balok. Ya, next. Selanjutnya, genceruan. Maka Ustaz baru akan menceritakan kenapa di Tenggarong, di Kukar itu, di Kutai itu ada nama makanan genceruan. Ada yang tahu ruan itu nama ikan apa? Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, Ustaz tanya, siapa yang tahu tentang genceruan? Angkat tangan. Ada yang tahu? Tidak tahu?
Kalau begitu tentang ruan tahu nggak? Haruan. Ikan haruan tahu nggak? Ikan haruan. Ya. Biasanya kalian makan ikan haruan dengan menu apa? Menu apa? Biasanya ketemu ikan haruan di makanan apa? Di apa? Di apa? Di makanan haruan. Siapa yang pernah beli nasi kuning? Pernah makan nasi kuning? Lauknya apa biasanya? Selain ayam, ada telur, satunya apa lagi yang biasa? Ikan. Ikannya apa biasanya? Ikan haruan. Ya. Rata-rata nasi kuning di Kukar ini menu utama lauknya adalah ikan haruan. Baik. Sekarang Ustaz akan menjelaskan tentang genceruan. Pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu di Kutai Kartanegara, karena di Kutai ini ada makanan khas. Kalau di Kutai itu banyak sekali ikan haruan yang biasa didapat dengan mancing. Apalagi kalau air lagi naik masuk ke jalan-jalan orang Kutai, itu biasanya banyak ikan haruannya. Kemudian dari berbagai macam masakan ikan haruan itu ada satu masakan namanya genceruan. Dari genceruan ini kan dia hampir mirip seperti rica-rica. Ada yang tahu pernah makan rica-rica? Rica-rica ayam, rica-rica bebek. Tahu nggak rica-rica ayam? Tahu yang apa? Rica-rica. Rica-rica itu makanan yang pedas, warnanya merah karena banyak sambalnya. Rica-rica itu biasanya kalau di Indonesia dibikin dari ayam atau dari bebek. Nah kali ini kalau khusus orang Kutai, rica-rica itu dibuat dari ikan haruan. Rica-rica itu dibuat dari ikan haruan. Makanya kalau di bahasa Indonesia rica-rica Kutai Kartanegara itu disebut dengan genceruan. Nanti Ustaz Haida akan mempraktekkan bagaimana cara memasak genceruan. Jadi nanti ada ikan haruan. Ikan haruan itu cara mendapatkannya. Cara masaknya pertama apa yang harus dilakukan? Mancing. Cari dulu ikan haruannya. Setelah dapat ikan haruan, maka diapa ikannya? Dimatikan. Terus setelah dimatikan diapain? Langsung dimasak. Bukan dibuang dulu. Dibersih atau di sisi. Boleh di sisi, boleh di sisi. Karena kalau hampir sama seperti beretus ruan, bakar ruan itu biasa tidak dilepas sisinya. Dibelah dadanya. Di sini dibelah. Kemudian dikeluarkan isi perutnya, diambil. Sudah? Ikannya sudah mati dari ini, nggak sakit. Setelah dikeluarkan maka dikasih bumbu. Itu gambarnya seperti dibumbui ikan haruannya. Setelah dibelah, dibuang. Kemudian ada khas dari genceruan yaitu apa ya? Ada yang gambarin apa namanya? Yang merah, warna merah apa namanya itu? Cabai. Harus banyak cabainya. Kalau nggak banyak cabainya bukan genceruan namanya. Cabainya harus banyak. Kemudian yang kedua apa bahannya itu? Bawang. Harus pakai bawang. Ya, yang terakhir diapain? Setelah dibelah, dikasih cabai, ditaburi, diratakan dengan ditaruh di atas ikan haruan yang tadi sudah dibelah. Jadi ini bukan kejahatan ya, bukan membunuh haruan, tapi ini makanan kita. Oke? Dan terakhir kalau dia sudah masak bisa dipanggang, bisa digoreng. Cara memasaknya bisa dipanggang. Tahu memanggang? Dibakar, seperti dibakar. Atau digoreng, pakai minyak goreng. Siapa sini yang pernah goreng ikan? Pernah goreng ikan sendiri? Pernah? Yang pernah bakar ikan? Pernah? Ya nanti akan dipraktikkan sama Ustazah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tentang mau bikin ceruan apa? Ada pertanyaan?
Gak ada. Kita langsung praktek ya. Langsung praktek bagaimana cara membuat genceruan. Baik, saya serahkan kepada Ustaz Hendra. Jelaskan sama Ustaz Darul, ini sudah Ustazah bikinkan cara pembuatannya. Jadi ikan itu harus dibersihkan ya, kan dia dibelah bentuk. Kalau kalian pernah lihat pija atau ikan asin, jadi dia dibelah dadanya. Jadi dibersihkan sampai bersih, gitu ya. Selanjutnya tahapannya, nah nih bahannya tadi sudah disebutkan Ustaz Darul. Jadi ikan, ya, ada ikan, kedengaran ya? Nah, boleh sih pakai nila, tapi ciri khasnya nila. Nah, ini harus pakai cabai merah yang besar tapi kering. Nah, bisa dicepatkan. Ada bawang merah, ada bawang putih. Ada tahu bentuk bawang putih ya? Ada kunyit sama tomat. Nah, kemudian kalau saudara, setiap bumbu yang saya sebutkan tadi itu kita haluskan ya, kita blender. Tapi sudah saudara bawa bumbu jadinya. Ini sudah merah, sudah jadi ya. Oke. Pedas enggak kira-kira? Enggak. Kalau cabai merah kering itu enggak pedas. Kemudian step selanjutnya nah saudara, boleh dilihat di slide. Kurang besar ya. Bumbunya tadi dioseng sampai dia bentuknya matang seperti ini. Jadi ketika itu di garam, gula, kalau misalnya mau pakai penyedap ketika fase memasak yang begini, ya bisa dipahami? Oh sindung, maaf. Oke. Jadi ikannya itu dilumuri, ini ikannya ya sudah saja bersihkan tadi ya, lihat videonya ya. Ikannya itu dilumuri sama jeruk. Oh iya betul, jeruk nipis, bukan jeruk madu ya. Kalau jeruk madu kita makan aja. Kalau jeruk nipis itu menghilangkan aroma amisnya. Kemudian khasnya itu sedang bakarnya di atas bara api, ya. Kalau zaman dulu kita bakarnya pakai tungku. Ada tungku di rumah-rumah gitu ya. Jadi kita gunakan kalau pakai bara pakai kipas saja. Kalau dulu itu di kipas begini manual. Tapi kita kan sudah lihat ya. Oke, selanjutnya ini ketika dibakar dengan bara api itu saudara aromanya itu naik. Jadi bawaannya apa? Lapar. Ketika dia sudah jadi, di bawahnya itu dia crunchy. Kalau kita masak pakai bara api, berarti sisipnya itu benar kata saudara tadi ya, tidak dibuang. Tapi karena kita di sini masaknya pakai kompor, sudah buang. Dan proses masaknya sih kalau pakai bara api itu nggak lama, paling 10-20 menitan udah masak. Nanti begini garing. Nah, jadinya begini. Makannya pakai apa? Pakai apa kira-kira makannya? Nasi putih atau nasi kuning? Nasi putih. Biasanya tuh pakai sambal jeruk bisa, sambal belimbing ulu atau belimbing tunjuk itu juga enak. Terus kuahnya sayurnya bisa pakai galang bening. Kalau sayur itu gaman ya, ada sakutai ya. Yang saya jadi kampanye ada sakutai juga di sini. Oke, siap untuk menyaksikan kita demonstrasi. Cara memasak genceruan, perhatikan ya. Nanti kalian di rumah boleh mengajak orang tuanya masak genceruan. Caranya seperti ini. Baik, pertama, lihat dulu, lihat di sini. Ikan haruannya yang sudah terbelah tadi, sudah terbelah, dibaluri dengan blenderan dari cabai dari bumbunya. Nah, diratakan. Nah, diratakan dulu. Diratakan semuanya. Nanti ikannya benar-benar warnanya merah, karena bumbunya itu dari cabai merah yang kering. Nah, kalau yang ini insya Allah nggak pedas, tapi kalau yang aslinya pedas sekali, karena dicampur dengan cabai rawit, cabai yang lain. Baik, kamu pernah makan? Ini langka sekali dibuka. Sekarang sudah langka orang memasak genceruan.
Setelah itu, setelah kita baluri dengan tadi, dengan cabai merah, blenderan cabai merah, maka ditaburi dengan bawang merah di atasnya. Ditaburi dengan bawang merah. Oke, lihat ya. Jadi pertama setelah ikannya dibersihkan, kemudian dibuka dan dibaluri dengan blenderan dari cabai merah. Setelah cabai merah diratakan semua ke seluruh bagian dari ikan haruan ini, maka ditaburi dengan irisan bawang merah. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba ngiris bawang merah? Ada yang mau nyoba? Mau coba ngiris atau mendahului? Coba. Yang mau coba sini, sini Wilda, mau coba. Biha mau coba? Ketua kelas kita. Yang putri. Coba. Ini, Ama. Silakan Ama, coba Ama. Taburi Ama. Cari yang belum kena bawang merah Ma, cari Ma. Yang belum kena yang mana? Ya, buruannya. Terus cara memasak ini tidak pakai minyak ya. Nanti jangan pakai minyak, nanti itu goreng namanya. Silakan. Di depan kompor ada yang berani di depan kompor? Bismillahirrahmanirrahim. Terus naikkan lagi. Ya, sudah menyala. Oke, sudah menyala. Kompornya sudah menyala. Prosesnya sudah dibiarkan saja, mudah memasaknya mudah. Sambil kita nunggu, sambil kita nunggu, satu saja, kita masuk ke refleks. Baik, setelah kita tadi melakukan membuat apa tadi? Gencer ruang sama pembuat makanan jadi soto ya.
kedua, suasana ketika kita melakukan pembelajaran ini, apakah membuat kalian ini bersemangat untuk belajar? Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat makanan khas Kutai Kartanegara, yaitu gence ruang. Ya, mudah-mudahan kalian dengan adanya kegiatan ini kalian sudah paham untuk bersama-sama kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Baik anak-anakku semuanya, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.